Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih, kami mengucap syukur oleh karena kemurahan-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan, dan segala anugerah dan kebaikan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Saat yang indah ini kami rindu untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan kepada setiap kami secara pribadi, dan buatlah kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam 1 Timotius 1 ayat 12. Tertulis demikian. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hendaknya senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan karena kebaikan-Nya atas kita, sehingga kita mengalami segala berkat dan kebaikan Tuhan sampai hari ini. Dalam ayat ini Rasul Paulus mengungkapkan ucapan syukurnya kepada Tuhan oleh karena karya kasih Tuhan dalam hidupnya. Paulus merasa tidak layak karena masa lalunya yang penuh dosa dan kejahatan. Perasaan seperti ini pernah ditunjukkan juga oleh Petrus dalam Lukas 5 ayat 8 dan 9. Di situ tertulis, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Petrus merasa tidak layak, saudara, untuk menerima mujizat dan kebaikan Tuhan, karena ia menyadari bahwa dirinya adalah orang berdosa. Bandingkanlah dan refleksikan sikap ini dengan diri kita masing-masing, yang seringkali lebih banyak menuntut Tuhan, walaupun masih hidup dalam dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, ungkapan dari Paulus dan juga Petrus menunjukkan suatu sikap sadar diri dan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Mereka menyadari bahwa yang baik yang terjadi dalam hidup mereka bukan disebabkan karena faktor diri mereka, tapi faktor kebaikan Tuhan. Saudara yang terkasih, pesan yang kita dapatkan dari ayat-ayat yang menunjukkan tentang sikap Paulus dan juga Petrus adalah, yang pertama, sadarilah bahwa kalau kita berhasil dalam usaha, dalam pekerjaan, studi, atau pelayanan, dan segala aktivitas kita, maka itu bukanlah karena kita hebat, tapi karena kemurahan dan kesetiaan Tuhan atas kita. Jangan kita sombong dan merasa diri kita hebat atau baik, sebab apa yang kita capai dan status kita yang baik adalah merupakan anugerah Tuhan. Yang kedua, saudara, ucapkanlah syukur senantiasa karena kesetiaan Tuhan, sebab sekalipun kita tidak layak, namun Ia telah melayakkan kita. Sekalipun kita seharusnya dibuang, tapi Ia memungut kita, menguduskan dan membenarkan kita, serta mempercayakan suatu karya, tugas yang mulia dalam hidup kita. Yang ketiga, saudara, jangan kita rusakkan kepercayaan dan kasih Tuhan atas kita. Mari kita tetap hidup dalam kesetiaan dan kasih, serta komitmen yang teguh dalam melayani Tuhan dan dalam mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, selain Paulus dan Petrus, pemazmur Daud juga menyadari siapa dirinya. Ketika ia berkata dalam Mazmur 8 ayat yang kelima, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Saudara yang terkasih, sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus dengan darah-Nya yang kudus, marilah kita miliki sikap yang rendah hati dan sadar diri
siapa kita di hadapan Tuhan? Kalau bukan karena kemurahan Tuhan, kita semua sudah binasa. Siapakah kita sehingga Tuhan mau mengampuni dan mengasihani kita, bahkan mengangkat kita menjadi anak-anak-Nya? Kita adalah orang-orang yang berdosa, yang telah ditebus dan dibenarkan, dan dijadikan sebagai ciptaan yang baru untuk hidup bagi kemuliaan Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau bermegah, biarlah kita bermegah di dalam Tuhan Yesus. Sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 31, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Kita ada dan hidup sampai hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Semua pencapaian kita, semua keberhasilan, segala berkat dan kepercayaan yang kita terima adalah berkat kemurahan Tuhan. Sekali lagi saudara, jangan lupa siapa diri kita. Biarlah kita selalu sadar diri di hadapan Tuhan dan bersyukur atas kesetiaan Tuhan, atas kasih karunia-Nya pada kita, dan atas kepercayaan yang Ia berikan kepada kita. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan, yang memberikan kami pengertian dan mengajarkan kami suatu kebenaran akan kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Semua pencapaian, keberhasilan, dan segala yang baik dalam hidup kami adalah berkat anugerah dan kemurahan-Mu atas kami. Bukan karena kami hebat, bukan karena kami pintar, bukan karena faktor dari diri kami, tapi semuanya itu karena anugerah, karena kemurahan-Mu dalam kami. Ampuni kami ya Tuhan, yang seringkali bersikap sombong, lupa diri, dan tidak sadar bahwa semua yang ada dalam hidup kami adalah karena kemurahan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami yang berdosa dan seharusnya binasa telah ditebus oleh Engkau, dibenarkan dan dijadikan ciptaan yang baru untuk kemuliaan Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah dan kebaikan-Mu. Pakai kami ya Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik dan mulia yang Tuhan percayakan kepada kami dengan penuh komitmen dan kesetiaan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Pimpin kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas, tugas pekerjaan dan pelayanan kami. Segala apapun yang kami lakukan, biarlah Engkau Tuhan yang menyertai dan menolong kami. Dan biarlah seluruh kehidupan kami hari ini senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami berdoa untuk yang sedang mengalami sakit saat ini. Jamahlah ya Tuhan dan sembuhkan dengan kuasa-Mu. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang berputus asa Tuhan bangkitkan kembali iman dan pengharapan mereka di dalam Tuhan. Dan yang sedang mengalami pergumulan dan persoalan dalam hidup mereka, berikanlah jalan keluar ya Tuhan, serta pertolongan-Mu yang ajaib atas mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan percaya Engkau menjawab doa kami, bahkan Engkau menyediakan yang lebih daripada apa yang kami doakan, dan lebih daripada apa yang kami pikirkan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.